Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafli Muhammad selaku moderator pada presentasi kali ini, yakni mengenai dominasi otak kanan atau kiri hanya mitos. Tapi sebelum itu, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama ada Herdias, silakan. Baik, nama saya Herdias Falahi. Yang kedua Zara, silakan. Boleh memperkenalkan Nama, diri. nama saya Zahra Salma Averina. Nama Yang saya ketiga ada Arnalita Arnel. Gunadi. Nama saya Nadia Angelita Ginabean. Dan nama saya sendiri, yakni Raffi Muhammad. Baik, untuk selanjutnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi dominasi otak kanan atau kiri hanya mitos oleh yang diwakilkan oleh kelompok-kelompok 5 sendiri. Baik, silakan teman-teman. Baik, dominasi otak kanan dan otak kiri telah menjadi istilah yang sangat populer dan diasosiasikan dengan kepribadian dan strategi kognitif. Berbagai pernyataan dan mitos mengenai dominasi bagian hemisfer kanan dan kiri pada otak telah menjamur di masyarakat. Mitos mengenai dominasi bagian hemisfer pada otak bermula sejak zaman frenologi di abad ke-19. Frenologi merupakan salah satu pseudoscience atau ilmu semu yang dikembangkan oleh dokter asal Jerman Franz Joseph Gall pada tahun 1796 dan sangat populer pada tahun 1810 hingga 1840. Ilmu frenologi percaya bahwa karakteristik tertentu berada di bagian otak tertentu dan dapat dideteksi dengan menggunakan pemetaan tengkorak individu. Nah, setelah itu di tahun 1800, para ilmuwan mengetahui bahwa kerusakan atau cedera pada salah satu bagian otak seringkali menyebabkan hilangnya kemampuan tertentu. Nah, kemudian mitos ini diperparah dengan penemuan pada tahun 1860 mengenai perbedaan kedua fungsi otak. Tidak hanya itu, penemuan selanjutnya hadir menyatakan bahwa belahan kanan lebih banyak dihususkan untuk mempersepsikan emosi dan berakibat menimbulkan spekulasi tentang peran pelengkap kedua sisi otak dalam menjaga keseimbangan psikologis. Beberapa di antaranya itu dibuat-buat. Berlanjut pada tahun 1960-an, Roger Westbury menyelenggarakan studi pasien yang menjalani operasi split otak. Kemudian disalahpahami sehingga memunculkan pseudoscience baru bahwa hemisfer bagian kanan dikhususkan untuk kreativitas dan emosional, sedangkan hemisfer bagian kiri difokuskan untuk keterampilan analitis. Secara anatomi, bagian otak manusia terdiri dari dua belahan otak yang disebut hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan corpus callosum. Kedua bagian hemisfer ini saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan tertentu. Hal ini dibuktikan dengan studi pada tahun 2013 dari University of Utah yang menemukan bahwa aktivitas pada hemisfer kiri dan hemisfer kanan bekerja secara bersamaan dan saling berhubungan. Analisis oleh Nielsen dan kawan-kawan pada tahun 2013 diketahui bahwa tidak ada manusia yang berotak kanan maupun berotak kiri seperti yang diasumsikan oleh banyak orang. Akan tetapi, ketika otak diteliti dengan MRI, ternyata tiap-tiap bagian otak bekerja secara bersamaan dan saling berhubungan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kemudian, letak perbedaannya hanya terdapat pada sistem fisiologisnya. Otak kanan dan otak kiri bekerja secara asimetri. Misalnya, bagian tubuh sebelah kanan dikendalikan oleh hemisfer kiri, sedangkan bagian tubuh sebelah kiri dikendalikan oleh hemisfer kanan. Beer dan kawan-kawan 2015. Adanya kecenderungan otak bekerja secara asimetri ini pun diketahui tidak saling memengaruhi antara satu bagian otak dan bagian yang lain, sehingga menimbulkan kecenderungan tertentu seperti klaim pseudoscience. Bagian otak yang bekerja secara asimetris ini ketika di-scan menggunakan MRI ternyata hanya bekerja secara lokal dan tidak saling mendominasi. Nielsen dan kawan-kawan 2013. Oleh karena itu, pernyataan yang telah terbukti dan menjadi fakta hanyalah tentang otak bekerja secara asimetris serta terdapat spesialisasi dalam hemisfer, namun tidak menunjukkan adanya kecenderungan dominasi bagian otak tertentu. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa seseorang dominan dalam berotak kiri maupun berotak kanan. Hal tersebut merupakan salah satu mitos neuroscience terbesar yang beredar saat ini. Nielsen dan kawan-kawan 2013, serta
Lindell, dan Kit 2011. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari anggota kelompok 5. Saya selaku moderator dan juga perwakilan dari anggota kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan juga teman-teman saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.